Lebih dari 500 tahun lalu, samudra luas terbentang. Angin dingin berhembus menusuk. Kapal layar dari Eropa berlayar ribuan kilometer. Tujuan mereka bukan emas, bukan perak, juga bukan permata. Melainkan sesuatu yang mungkin terlihat sepele bagi kita hari ini. Sejumput kecil rempah. Iya, rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, kayu manis, bumbu dapur yang hari ini bisa kita beli dengan mudah di pasar. Tapi di masa itu, harganya bisa lebih mahal daripada emas. Eropa pada abad pertengahan adalah benua yang keras. Musim dingin panjang membuat makanan cepat membusuk. Garam tidak cukup untuk mengawetkan daging. Roti menjadi keras. Daging penuh aroma tak sedap. Dan disinilah rempah-rempah menjadi penyelamat. Dengan sejumput cengkeh atau lada, makanan yang basi bisa kembali terasa lezat. Dengan pala atau kayu manis, daging bisa bertahan lebih lama. Tidak hanya itu, rempah juga dianggap obat mujarab, bahkan simbol status sosial. Bayangkan, seorang bangsawan Eropa mengadakan jamuan makan. Kehadiran rempah di meja makan adalah bukti kekayaan. Seolah berkata, aku mampu membeli barang yang nilainya setara emas. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa bangsa Eropa tidak menanamnya sendiri? Jawabannya sederhana. Tanah mereka tidak bisa. Iklim Eropa terlalu dingin, terlalu jauh dari garis khatulistiwa. Cengkeh dan pala hanya tumbuh alami di Maluku, di sebuah gugusan pulau kecil yang oleh orang Eropa disebut Spice Island. Kayu manis berasal dari Sri Lanka. Lada tumbuh subur di India. Artinya, rempah-rempah eksotis itu tidak akan pernah tumbuh di tanah Eropa. Dan inilah alasan utama mengapa mereka rela berlayar jauh. Karena satu-satunya cara mendapatkan rempah adalah dengan membelinya dari timur. Sebelum kapal Eropa sampai ke Nusantara, rempah sebenarnya sudah lama dikenal. Dari Maluku, Jawa, India, dan Sri Lanka. Rempah diangkut ke timur tengah oleh pedagang Arab dan India. Lalu, dari kota-kota pelabuhan di Laut Tengah, dibawa ke Eropa. Tapi, setiap kali melewati tangan pedagang, harganya melonjak berkali lipat. Rempah yang dijual murah di Nusantara bisa menjadi 100 kali lipat lebih mahal ketika sampai di Eropa. Bayangkan, satu genggaman cengkeh bisa ditukar dengan seekor sapi. Begitu berharganya rempah di mata orang Eropa. Dan disinilah kisah besar dimulai. Bangsa Portugis dan Spanyol tidak mau lagi bergantung pada pedagang Arab. Mereka ingin menemukan jalur laut langsung menuju sumber rempah. Tahun 1492, Columbus berlayar, berharap menemukan Asia, tapi malah tiba di Amerika. Tahun 1498, Vasco da Gama dari Portugis berhasil mencapai India lewat Tanjung Harapan. Dan akhirnya, tahun 1512, Portugis tiba di Maluku. Bayangkan betapa terkejutnya mereka ketika menemukan sumber cengkeh dan pala. Dua rempah yang begitu mereka cari. Sejak saat itu, Nusantara tidak lagi aman. Karena setelah Portugis, datanglah Belanda, lalu Inggris. Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602. Sebuah perusahaan dagang, tapi lebih mirip negara. VOC memiliki tentara, kapal perang, bahkan boleh melakukan perjanjian politik. Mereka datang bukan hanya untuk berdagang, tapi untuk menguasai. Petani dipaksa menjual hanya kepada VOC. Harga ditentukan sepihak, siapa yang melanggar, dibantai. Salah satu tragedi paling kelam adalah di Kepulauan Banda pada tahun 1621. Ribuan penduduk dibunuh hanya karena menolak tunduk kepada monopoli VOC atas pala. Bayangkan, sebuah bumbu dapur
menyebabkan darah tumpah begitu banyak di tanah ini. Rempah-rempah yang seharusnya menjadi berkah berubah menjadi kutukan. Nusantara yang kaya raya dijadikan ladang monopoli. Kekayaan alam kita mengaliri deras ke Eropa, sementara rakyat pribumi terjerit penderitaan. Tetapi di sisi lain, rempah membuat Eropa bangkit. Dari perdagangan rempah, mereka membiayai revolusi industri, membangun kota-kota besar, dan mengubah dunia. Jadi, benarkah bangsa Eropa menjajah Indonesia karena rempah? Ya, benar. Karena tanpa rempah, makanan mereka hambar, cepat busuk, dan kesehatan mereka terganggu. Karena rempah tidak bisa tumbuh di tanah mereka, dan karena Nusantara adalah surga rempah yang tak tergantikan. Inilah sebabnya mereka rela berlayar berbulan-bulan, melawan badai samudera, bahkan menumpahkan darah demi cengkeh dan pala. Rempah bukan sekedar bumbu dapur. Rempah adalah emas hijau. Rempah adalah alasan kita dijajah ratusan tahun. Dan rempah adalah saksi betapa Nusantara pernah menjadi pusat dunia.